Masalah terbesar dalam perdebatan agama hari ini bukanlah kurangnya ayat, tapi keberanian untuk membacanya dengan jujur. Banyak orang mengaku membela Islam, membela Nabi, membela Al-Quran. Tapi anehnya, begitu ayat dibacakan apa adanya, ayat yang menegur bukan memuji, yang muncul justru kemarahan, pengelakan, bahkan tuduhan fitnah. Dalam perdebatan ini, satu pihak bertanya sederhana, apakah yang tertulis dalam Al-Quran boleh dibaca apa adanya, atau harus disensor demi menjaga citra? Ketika ayat "Dia bermuka masam dan berpaling" dibacakan, reaksi pertama bukan klarifikasi ilmiah, tapi penolakan emosional. Seolah-olah mengakui adanya teguran Allah kepada Nabi adalah penghinaan, bukan justru bukti kejujuran wahyu. Maka pertanyaannya hari ini bukan siapa yang salah tafsir, tapi apakah kita beriman pada teks atau hanya pada versi yang membuat kita nyaman? Henry Rabani. Ya, silakan Bang Henry, nyalakan kamera dulu. Oke. Halo Bang Henry, gimana kabar Bang? Kabar baik, Dis. Iya, gimana Bang? Masih saja Islam Bang? Masih, Dis. Aku pakai peci lah, Dis ya. Masih saja Islam, sungguh nekat yang nyata. Bang, kira-kira nih, apakah yang saya katakan dari tadi itu fitnah atau sungguh nyata? Sungguh memang itu betul-betul tertulis dalam ajaran agama Islam. Sangat fitnah, Dis. Fitnah katanya. Yang mana yang fitnah yang saya ucapkan tadi? Coba biar saya bahas lagi. Yang bermuka masam, yang berdada payudara lebar, sudah gitu yang apa tadi? Banyaklah dari sebelum-sebelumnya. Astagfirullahaladzim. Dia katakan katanya saya fitnah, saudara-saudara. Baik, saya tampilkan lagi ya. Aduh, memang berat, saudara-saudara ya. Saya tunjukkan surat Abasa, ayat yang pertama nih. Saya balikkan kamera saya Bang ya. Mudah-mudahan dia mengerti isi Qur'annya ya teman-teman ya. Karena orang Islam nih memang nggak ngerti isi Qur'annya. Baik. Bang, kelihatan di sini Bang ya. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Siapa di sini yang bermuka masam, Bang? Bisa jadi Dis, bisa juga. Bisa jadi Astagfirullahaladzim. Dia Muhammad bermuka masam, kok bisa dibilang saya? Ini gimana ini? Siapa yang bermuka masam, Bang? Aku bilang Nabi Muhammad bisa, Dis juga bisa itu. Bukan, menurut ayat ini, waktu ayat ini ada, saya kan belum lahir, Bang. Kenapa saya yang difitnah? Dia maksudnya itu adalah Muhammad, kok bisa jadi saya? Ya Tuhan, apapun kesalahannya, salah tersebut harus ditimpakan kepada orang kafir. Nih, kita bacakan tafsirnya ya, tafsirnya nih. Terlihat nih ya, tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Terlihat perubahan dan rona masam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berpaling. Nabi berpaling karena seorang laki-laki buta, yaitu Abdullah bin Ummu Maktum, datang meminta bimbingan. Kalau ada orang buta meminta bimbingan kepada Muhammad, Muhammad bermuka masam. Karena apa? Ya karena nggak punya duit. Kita teruskan, ya. Nih. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia, si orang buta tadi, ingin membersihkan dirinya dari dosa? Dan atau ia ingin mendapatkan pelajaran, lalu pengajaran itu bermanfaat kepadanya.
Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, siapa maksudnya ini? Ya, kita baca lagi ya. Tafsir Al-Muyasar, ya. Kita bacakan. Namun orang-orang yang merasa, mana ya? Nih, adapun orang-orang yang merasa cukup dengan dirinya karena memiliki harta. Siapa maksudnya? Pembesar-pembesar Quraisy ini. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup atas harta mereka, yakni pembesar Quraisy, maka Muhammad apa? Di ayat ke-6, maka kamu melayaninya. Jadi sudah jelas ayat ini menunjukkan bahwa Muhammad mata duitan. Itu kan tafsir orang. Oke, kalau gitu coba jelaskan kepada saya, siapa yang berwajah masam di situ? Ini Dis, ini kita Al-Qur'annya kitab yang nyata. Ya kan? Ini aku nyatakan sama Anda ya. Ya. Jadi di situ orang yang buta itu orang yang tidak membaca kitab. Bisa jadi Edis juga. Sulit. Sulit bener gak? Ya kan? Itu yang pertama. Tafsir bebas ala Al-Henry Rabai. Tunggu ya, aku ngomong ya. Aku ngomong lu. Ini Al-Qur'an ini bukan cerita-cerita dongeng, Dis. Ya sudah, kalau begitu siapa orang buta yang datang kepada Muhammad namanya? Orang buta itu orang yang nggak ngerti agama. Namanya Orang siapa? yang Namanya? sekarang, Dis, aku baca Al-Quran tuh bukan untuk dongeng-dongengan, itu nyata. Untuk sekarang ini. Ya, Bang, oke, saya tunjukkan lagi satu ayat ya. Bang, bahkan ya Bang ya, kalau mau ngomong sama Muhammad, itu wajib ngasih duit dulu loh. Kita tunjukkan ya. Perhatikan. Saya tunjukkan ayatnya. Abang ada Al-Quran di situ? Ada nggak Al-Quran di situ? Ada. Oke, coba bukakan surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Baca baik, Bang Edis, baca baik. Baca aja. Kita akan tampilkan ya. Bagaimana tapi para penerjemah ini memelintirnya. Baik, saya tunjukkan. Surat Al-Mujadalah. Bentar, sabar ya. Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Silah disimak dulu Bang. Lihat Bang. Lihat sini Bang. Oke, baik ya. Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Tapi dibilikin tanda kurungnya kepada orang miskin. Padahal aslinya ya sedekahnya kepada Rasul. Ya nih, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan duit sedekah. Ini dalam tanda kurung ini aslinya nggak ada ini. Ini para penerjemah ingin menutupi Muhammad yang mata duitan. Coba dibuang aja terjemah, dibuang dalam kurungnya ya. Dalam kurungnya saya buang. Oke, baik. Kita buang dalam tanda kurungnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Dan jika kamu tidak memperoleh, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau mau ngomong sama Muhammad, bayar dulu coy. Memang. Ayo balik. Odis. Ya silakan. Karena kau belajar lagi aja. Jadi gini. Jadi oke lah aku jawab yang tadi ya. Silakan.
Jadi kalau kita berbicara sama khusus dengan Rasul ya. Ini Rasul khusus. Ya kan? Aku secara rahasia khusus. Aku ini harus sedekahkan ilmu kepada Bang Edis. Udah Bang, ini nampaknya tafsir kanuragan. Oke, tidur dulu di bawah sana Bang. Ini tafsirnya udah. Aduh. Jadi udah saya bilang teman-teman, nggak ada orang Islam yang percaya Al-Quran, nggak ada. Al-Quran itu teman-teman menceritakan tentang sosok Muhammad, digambarkan sebagai sosok yang berdosa, sosok yang sesat, sosok yang mata duitan. Makanya di dalam Al-Quran tersebut dijelaskan sesuatu yang jelek-jelek tentang Muhammad. Tetapi orang Islam mengatakan Muhammad suri tauladan yang baik. Aduh ya. Perdebatan dalam video ini sejatinya bukan tentang satu ayat Al-Quran, dan bahkan bukan semata tentang sosok kenabian Muhammad. Yang sedang dipertaruhkan jauh lebih mendasar. Siapa yang berhak menentukan makna, bagaimana teks suci diperlakukan dalam ruang publik, dan sejauh mana agama dipahami sebagai jalan refleksi atau justru alat pembelaan identitas. Ketika Edis TV membuka diskusi dengan pertanyaan apakah kritik terhadap Muhammad merupakan fitnah atau justru bersumber dari teks Islam sendiri, ia sebenarnya sedang menantang satu tabu besar dalam diskursus keagamaan populer. Keyakinan bahwa kesalehan identik dengan penyangkalan kritik. Jawaban spontan Endri Rabbani sangat fitnah, langsung menutup ruang dialog sebelum ia benar-benar dimulai. Ini bukan respons ilmiah, melainkan respons emosional. Sebuah refleks defensif yang seringkali lahir bukan dari pemahaman mendalam terhadap teks, melainkan dari rasa takut bahwa iman akan runtuh jika berhadapan dengan ketegangan internalnya sendiri. Padahal dalam tradisi keilmuan Islam, kritik terutama yang bersumber dari wahyu itu sendiri bukanlah hal asing. Al-Quran berkali-kali menegur Muhammad, para sahabat bahkan komunitas beriman. Teguran bukanlah penghinaan, ia justru bagian dari pedagogi ilahi. Namun dalam perdebatan ini, fakta sederhana itu seolah dihapus, digantikan dengan logika biner, menerima teguran sama dengan merendahkan Nabi, dan merendahkan Nabi sama dengan menghina agama. Edis TV kemudian menghadirkan ayat pertama surat Abasa dan menanyakan secara eksplisit siapa subjek dari kata dia. Pertanyaan ini sebenarnya sah, bahkan fundamental dalam ilmu tafsir. Identifikasi subjek adalah langkah awal sebelum masuk ke analisis konteks, sabab nuzul, dan pesan normatif. Namun alih-alih menjawab dengan pendekatan metodologis, Endri Rabbani justru mengaburkan makna dengan kemungkinan-kemungkinan yang longgar dan tidak konsisten. Subjek ayat dibuat cair, ambigu, bahkan dipelintir sedemikian rupa agar tidak menyentuh figur Nabi. Di titik ini, perdebatan mulai memperlihatkan gejala klasik dalam konflik tafsir. Ketika kesimpulan sudah ditentukan di awal, lalu teks dipaksa menyesuaikan. Makna tidak lagi dicari, melainkan diamankan. Al-Quran tidak diperlakukan sebagai teks yang berbicara, tapi sebagai perisai ideologis. Situasi berubah ketika Edis TV menghadirkan tafsir Al-Muyassar, sebuah tafsir kontemporer yang berada dalam arus utama otoritas keislaman. Merujuk pada tafsir tersebut, Edis TV sebenarnya sedang menggeser arena debat dari opini pribadi ke ranah tradisi internal Islam. Tafsir tersebut secara eksplisit menyebut Rasulullah sebagai sosok yang ditegur karena bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Fakta ini tidak kontroversial dalam literatur tafsir. Ia justru menjadi contoh bagaimana Al-Quran menjaga integritasnya dengan tidak menyembunyikan momen koreksi terhadap Muhammad. Namun alih-alih merespons dengan kedalaman, Endri Rabbani semakin menjauh dari diskursus ilmiah. Makna buta digeser dari realitas fisik ke simbolisme abstrak tanpa dasar kontekstual. Tafsir berubah menjadi metafora serampangan, bahkan alat delegitimasi personal terhadap lawan bicara. Disinilah tafsir kehilangan martabatnya. Ia tidak lagi menjadi jembatan pemahaman, narikan senjata retorika.
Pada akhirnya, perdebatan ini buntu bukan karena ayat Al-Quran tersebut tidak jelas, melainkan karena lawan bicara Edis TV tidak benar-benar ingin mendengarkan apa yang dikatakan teks. Tujuan diskusi sejak awal bukan pencarian makna, melainkan kemenangan posisi. Ketika teks suci direduksi menjadi alat pembenaran ego, baik untuk menyerang maupun membela, maka yang tersisa hanyalah kebisingan intelektual. Maka perdebatan ini menyisakan satu pelajaran pahit. Krisis kita hari ini bukan kekurangan dalil, tetapi kekurangan kejujuran intelektual. Selama agama hanya dijadikan alat identitas dan perisai emosi, bukan ruang refleksi moral, maka kebenaran akan selalu kalah oleh hasrat untuk menang. Dan mungkin disitulah letak tragedinya. Bukan pada ayat yang dibacakan, melainkan pada hati yang menolak kebenaran. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.